Sistem perekonomian kerajaan Majapahit sangatlah maju dan kompleks, ditopang oleh sektor agraris pertanian dan maritim perdagangan. Keseimbangan antara kedua sektor ini menjadi kunci kemakmuran Majapahit pada masa kejayaannya, terutama di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Berlokasi di lembah subur dekat Sungai Brantas dan Bengawan Solo, Majapahit memiliki tanah yang ideal untuk pertanian. Sistem irigasi Majapahit mengembangkan sistem irigasi yang canggih pada masanya, termasuk pembangunan kanal, tanggul, waduk, dan saluran air untuk mengaliri lahan pertanian. Padi adalah komoditas pertanian utama, bahkan Majapahit bisa panen hingga 2 kali setahun dan mengekspornya ke wilayah lain di Nusantara dan Tiongkok. Selain itu, mereka juga menghasilkan komoditas lain seperti semangka, kelapa, manggis, tebu, pisang, dan kapas. Untuk menjaga kesuburan tanah, mereka menerapkan sistem pertanian dengan pengerjaan bergilir. Sebagai kekuatan maritim yang kuat, Majapahit mengendalikan jalur perdagangan laut Nusantara dan internasional. Majapahit memiliki pelabuhan-pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, seperti Canggu, Surabaya, Sedayu, Tuban, dan Pasuruan yang menjadi pusat ekspor-impor. Selain hasil pertanian, komoditas ekspor andalan Majapahit mencakup rempah-rempah, cengkeh, pala, lada, hasil hutan, kayu cendana, kapur barus, logam mulia, emas perak, tekstil, dan mutiara. Mereka juga mengekspor keramik dari Tiongkok. Majapahit membangun armada laut yang kuat untuk mengamankan dan mengawasi rute perdagangan. Kerajaan menjalin hubungan dagang dengan kerajaan tetangga seperti Campa, serta dengan pedagang dari berbagai bangsa seperti Tiongkok dan India. Untuk mempermudah transaksi, Majapahit menggunakan mata uang. Salah satunya adalah koin tembaga yang disebut gobok atau picis. Gobok terbuat dari tembaga dengan lubang persegi di tengah dan seringkali dihiasi ukiran seperti burung, ular, atau perahu. Beberapa mata uang kepeng atau koin perunggu diimpor dari Tiongkok, menunjukkan pengaruh dan hubungan dagang yang kuat dengan negeri tersebut. Sistem pajak menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi kerajaan dan digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan. Pajak dikenakan pada hasil pertanian berupa hasil panen dan kegiatan perdagangan di pelabuhan. Kerajaan juga memungut pajak dari pedagang asing atau yang disebut warga kilalan untuk melindungi usaha pedagang pribumi. Pajak ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan jalan, serta untuk menopang kebutuhan militer dan upacara keagamaan. Beberapa faktor lain turut berkontribusi pada kemakmuran ekonomi Majapahit. Pembangunan jalan dan jembatan oleh pemerintah memudahkan pergerakan barang dan jasa antar daerah. Penguasaan penuh atas aliran Sungai Brantas pada masa Hayam Wuruk memungkinkan kontrol yang lebih besar terhadap perdagangan dari pedalaman ke pesisir. Penaklukan kerajaan-kerajaan kecil di Jawa memperluas wilayah kekuasaan dan akses Majapahit terhadap sumber daya alam. Dengan kombinasi sistem agraris dan maritim yang kuat, sistem keuangan yang terstruktur, dan dukungan infrastruktur yang baik, kerajaan Majapahit berhasil menciptakan perekonomian yang makmur dan menempatkan dirinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi terpenting di Asia Tenggara.